Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan riset untuk konten YouTube kita. Baik, sebelum mulai ke pembahasan, saya akan menunjukkan sedikit ya. Jadi ini untuk hasil riset itu, menurut saya hasil riset yang paling powerful, paling tinggi itu levelnya adalah ketika traffic kita didominasi oleh fitur jelajah yang pertama. Yang kedua dari rekomendasi video, seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah menguasai traffic dari fitur jelajah, itu artinya risetnya teman-teman itu maksimal ya. Risetnya maksimal dan bisa diduplikasi, diadopsi lagi seperti itu. Dan teman-teman nanti akan ketemu kok polanya. Risetnya musik itu dari segi judul, kemudian thumbnail, deskripsi, lalu isi lagunya, itu nanti akan ketemu polanya. Nah, cocoknya itu kira-kira bagaimana? Apakah teman-teman itu videonya akan masuk ke rekomendasi atau fitur jelajah, itu nanti dari bagaimana teman-teman merisetnya. Dan saran saya, video yang sudah dibuat, yang sudah di-shoot, itu nanti langsung dipraktekkan, dibuat menggunakan tools, lalu di-upload. Paham ya? Jadi kita hari ini akan riset, di hari kedua ini akan riset, kira-kira nanti yang akan kita garap itu konten apa, seperti itu. Nah, musiknya itu musik dari Didi Kempot atau dari grup band kompilasi tahun 2000-an dan lain-lain. Nah, itu kalau teman-teman sudah menduduki fitur 80% ke atas. Jadi ketika 80% ke atas, trafficnya itu dari fitur jelajah, artinya risetnya teman-teman itu berhasil. Seperti itu. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini ada 6.000 penayangan dengan ini satu video ya. 6.000 penayangan itu satu video. Kalau teman-teman mengikuti tweet saya, bisa lihat ya, dengan durasi tonton 10 menit per video rata-rata ya. Jadi kalau di tweet saya itu saya jelaskan bahwa channel yang saya gunakan ini awalnya trafficnya nggak dapat apa-apa. Nah, ini channel yang tadinya nganggur lama, kemudian saya riset maksimal menggunakan tools Rocket Studio atau bisa juga menggunakan Masterpice, basicnya sama. Untuk di Masterpice itu di Pice Keyword Analyzer, kalau di Rocket Studio itu toolsnya berupa fitur yang sudah saya kembangkan sebagai fitur terakhir ya. Setelah saya pembuatan Rocket Tool itu saya libur ngoding sampai sekarang. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa traffic saya 6.000 ini didominasi oleh fitur jelajah. Risetnya itu dapat traffic dari fitur jelajah. Kemudian rekomendasinya 10%. Nah, kalau dulu waktu awal-awal saya bikin tools Spice Monetize itu atau Masterpiece yang awal ya, itu trafficnya rata-rata didominasi oleh rekomendasi video. Jadi 90% itu dari rekomendasi, biasanya seperti itu. Tapi semakin kesini itu polanya dapat. Jadi ada posisi SEO yang ya mungkin saya dulu ada pengalaman SEO ya. Nah, jadi saya coba terapkan di sini. Nah, sebenarnya ini nemu SEO-nya juga nggak sengaja. Jadi saya upload sekitar 5 video gitu kan. Nah, ada kebetulan atau apa ya, dapat dari fitur jelajah ini. Gitu ya. Kita akan praktek penggunaan tools Rocket Studio. Oke, kita buka Rocket Studio-nya, tampilannya seperti ini. Nah, cara gunakannya sama seperti Pice Keyword Analyzer. Ini sama ya, basicnya sama. Teman-teman silahkan bisa masukkan kata kuncinya. Nah, di sini dangdut ya, dangdut.
kemudian entah itu dangdut atau DJ remix atau Spotify, bebas. Lalu untuk limit fetch-nya teman-teman diisi, kalau mau banyak datanya diisi 60 sampai 100 ya. Bebas, lalu pilih mulai analisa. Setelah itu nanti datanya akan muncul di bawah ini. Nah, di sini teman-teman nanti pengen garap yang mana. Di sini sudah ada rankingnya, ranking 1 sampai datanya habis ya. Pilih yang paling atas saja. Nah, teman-teman sukanya yang mana, lalu nanti di-download. Nah, cara risetnya seperti itu. Di-download itu teman-teman mau download wave-nya atau MP4-nya. MP4 itu video, kalau wave itu videonya. Nah, di Masterbase juga ada seperti itu. Lalu nanti teman-teman bisa cek thumbnailnya. Misal ini saya pilih yang Gadis Manis Kalimantan. Ini nomor 2 thumbnailnya, kita cek seperti apa. Dia memuat gambar thumbnail. Nah, seperti ini thumbnailnya. Bisa disalin, disamakan ya. Di-download bisa, ini simpan gambar, nanti dia akan tersimpan. Atau menggunakan pola copy paste ATM ya, amati tiru modifikasi. Di-download dulu, lalu dibawa ke ChatGPT untuk mengubah konsepnya sedikit atau membuat lebih menarik. Nah, kenapa saya sarankan ChatGPT? ChatGPT itu generate gambarnya tidak ada watermarknya, beda dengan Gemini. Paham ya? Jadi kalau ChatGPT itu gambarnya clean dia, tanpa kita harus berlangganan ini itu. Kalau Gemini mungkin pakai flow berlangganan ya. Pakai flow, teman-teman di luar sana ada beberapa yang pakai flow untuk bikin thumbnail, tapi saya tidak pakai. Nah, teman-teman nanti pakai ChatGPT aja. Di sini anak magang kalau bikin gambar tak arahkan ke ChatGPT. Jadi semuanya diarahkan ke ChatGPT. Setelah itu nanti minta ChatGPT untuk makeover supaya lebih menarik seperti itu. Lalu untuk deskripsi dan judul juga bisa diambil. Hanya saja fitur di sini kurang lengkap. Nanti teman-teman tinggal salin linknya, dibuka di browser ya. Langsung disalin manual judul sama deskripsinya seperti itu. Yang penting tools risetnya ini kita bisa pakai untuk analisa ya. Oke, ini untuk research. Nah, kalau untuk yang masterpiece, yang Pice keyword analyzer itu fungsinya sama ya, sama persis. Tampilnya juga seperti ini. Cuma beda aplikasi gitu aja ya. Oke, setelah kita riset, nah sudah kita tentukan, saya pengen tentang lagu Gadis Manis Kalimantan. Nah, ini sekedar contoh ya, sekedar contoh penggunaan toolsnya. Nah, kalau riset cukup gunakan 1-5 aja ini. Pilih 1-5 yang tertinggi. Nah, cari yang playlist ya. Musiknya cari yang playlist, jangan yang single seperti ini. Nanti kalau single videonya pendek. Sayang sekali itu. Sangat disayangkan kalau videonya itu pendek, karena kalau orang sudah dengar playlist banyak, lagunya lama itu, kalau sudah nyaman kita dapat jam tayangnya banyak seperti itu. Oke, ini sekedar contoh penggunaan karena ada tipe tadi dangdut ya. Oke, nanti teman-teman tinggal praktek aja lah. Kalau ada apa-apa nanti tanya di grup. Kemudian setelah selesai di-download, kita masuk ke Magic Tool. Nah, kalau Magic Tool ini, kalau di Master Pice namanya Pice Monetize. Nah, tampilannya mirip kan? Cuma ada bedanya. Kalau di Rocket Tools, ini ada versi apa namanya? Auto fast motion, slow motion. Nah, seperti ini. Kemudian mengikuti durasi audionya juga bisa gitu. Jadi yang pertama kita tentukan video yang kita syuting. Jadi kita syuting video apa. Nah, ini saya contohkan awalnya itu kan videonya sudah saya garap sebagai top Spotify Hits 2026. Kebetulan pengen saya ubah konsep. Nah, ini tinggal masukkan audionya yang terbaru mau diganti apa.
nanti video tersebut akan otomatis digantikan audionya menjadi audio yang kedua ini, yang di sini yang diupload ini. Lalu untuk folder outputnya dipilih. Nah, untuk aplikasi Rocket Tools cukup dicentang seperti yang di gambar saya ini. Mute audio asli dari video nanti akan hilang, tambahkan audio eksternal. Nah, ini. Kemudian nanti untuk durasi video ini kita bikin aktifkan fast atau slow motion. Nah, lalu ikuti durasi audio supaya nanti durasi videonya sama dengan durasi audio. Ini khusus untuk konten yang disuting secara vlog ya, naik motor vlog. Nah, kalau yang video statis kamera diletakkan itu jangan diaktifkan fast motionnya. Ini nggak usah dicentang kalau yang syutingnya statis. Karena apa? Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan kalau tidak naik motor itu nanti kalau di slow motion orangnya yang jalan itu nanti kelihatan lambat kalau jalan kaki. Seperti itu. Kan kadang ada orang lewat jalan kaki, nah terlihat lambat. Walaupun sebenarnya itu tidak masalah di mata YouTube, tidak tidak begitu berpengaruh orang mau jalannya lambat banget kayak apa, itu tidak sedetail itu, tapi saran saya untuk esensi konten ori itu kurang kalau menurut saya. Nah, kalau naik motor enak, kita aktifkan seperti ini, aktifkan fast slow motion, ikuti durasi audio itu masih dapat. Jadi kecepatannya masih wajar lah, kayak kita naik motor kecepatan 35-40, nanti di slow motion jadinya kecepatan 15-20, masih wajar. Seperti itu. Nah, kemudian ini ya, sudah ya. Kalau untuk teman-teman yang kemarin HP-nya saat syuting itu ternyata HP-nya panas, tiba-tiba mati, menutup sendiri. Nah, kemudian ulangi lagi syuting kan. Nah, cara gabungkannya menggunakan merge setting. Nah, merge setting ini nanti teman-teman pilih folder yang berisi tentang video targetnya. Jadi video targetnya teman-teman dipilih foldernya ya. Jadi satu folder itu nanti berisi video yang potongan-potongan itu. Lalu setelah itu video output, folder outputnya, lalu pilih generate. Nah, hasilnya dia akan mengenerate dari banyak video itu menjadi satu video. Yang tadinya 10 menitan, kalau ada 3 digabung menjadi 30 menit seperti itu. Baru nanti dimasukkan ke Magic Tools. Seperti itu. Paham ya? Oke, fitur separator ini juga ada di MasterPice, di Pice Merge Generator. Jadi bisa pakai itu. Intinya fitur Rocket Tools itu mirip dengan MasterPice, cuman ini lebih khusus fokus ke traffic ya. Makanya saya kasih nama Rocket Tools itu supaya trafficnya itu bisa naik dengan satu tools ini. Nah, ini ada fitur lainnya seperti scrap satu channel, kemudian download yang di scrap ya, nanti audionya kita download, bisa capture untuk ditiru pola pembuatan kontennya, nanti generate menggunakan Grok atau menggunakan Flow, di generate ulang ya menggunakan fitur capture ini. Ini untuk meniru konten luar negeri tanpa kita harus bisa bahasa Inggris. Ini fiturnya tidak saya tayangkan karena beda pembahasan. Kita fokus ke monetize saja, fitur research, Magic Tools, separator. Oke, dan sudah, kira-kira itu. Dan untuk teman-teman pengguna MasterPice, nah, saya kenalkan aja satu fitur ini, Pice Monetize, yang menjadi fitur legend. Oke, fitur legend ya. Fitur legend kita ini, Pice Monetize, teman-teman bisa lihat bahwa Pice Monetize ini tampilannya mirip-mirip dengan Magic Tools. Nah, oke, jadi fungsinya sama. Kalau di Pice Monetize nggak ada fitur auto slow motion. Nah, teman-teman tinggal langsung pilih loopnya satu kali. Jadi jangan beberapa kali, loopnya cukup satu kali. Nanti teman-teman bisa karena kontennya itu konten cuma ganti audio ya.
teman-teman gunakan loopnya 1 kali lalu pilih mute audio asli sama tambahkan audio eksternal. Nanti hasilnya dia adalah durasi video itu menjadi patokan. Ketika audionya 1 jam, maka durasi videonya dia akan hanya sampai ke seberapa lama durasi bahan videonya. Paham ya? Misal videonya 30 menit. Nah, audionya 1 jam 15. Maka nanti hasil akhir videonya yaitu 30 menit. Sisa lagunya kepotong. Nah, saran saya kalau pengen menggunakan durasi sesuai dengan lagunya, kalau di Masterpice memang harus lempar ke Pace Merge Generator untuk slow motion dulu. Nah, sesuai dengan durasi videonya. Nah, kalau untuk yang Rocket Tools udah bisa langsung auto sekalian. Oke. Ya, kalau dari segi fungsi memang agak beda karena yang Pace Monetize itu sekali order dapat 6 tools ya. Kalau yang Rocket Tools dapat 1 seperti itu. Ya beda lah. Tapi fungsinya ada yang mirip gitu. Seperti itu ya. Fungsinya sama untuk Monet. Jadi untuk program praktek kejar Monet ini cocok untuk pengguna Rocket Tools dan Pace Monetize. Jadi keduanya sama-sama bisa jalan, bisa bareng, bisa praktek bareng. Oke, paham ya? Tujuan kita adalah Monet. Nah, sekarang saya kasih tugas. Tugasnya adalah teman-teman silahkan lakukan riset musik yang tidak lanjut dari materi sebelumnya, yaitu musiknya itu yang lagunya itu kira-kira teman-teman itu sukai dan orang-orang juga suka. Nah, teman-teman cari silahkan riset, lalu lakukan editing secara massal, entah menggunakan tools Rocket Tools atau Pace Monetize, atau menggunakan manual seperti menggunakan KineMaster atau Camtasia, itu terserah teman-teman. Nah, pasti ada pertanyaan nanti, Kang Ulum. Nah, kalau videonya itu diupload 4 kali dengan tema musik yang berbeda, apakah boleh? Saran saya 1 video 1 upload ya. Karena apa? Nanti kalau dapat traffic semua ke empat-empatnya sementara visualnya sama. Misal kebetulan upload 4 itu yang 2 itu trafficnya tinggi semua, 4.000 sama 5.000. Nah, coba dibayangkan. Kan harus dihapus salah satu nanti sebelum pengajuan. Mau yang mana yang dikorbankan? Kan nyesek nanti. Nah, makanya dari awal langsung kita split dari bahan kontennya aja. Langsung bahan kontennya 4, ketika nanti kok yang 2 itu rame, udah biarkan aja. Nanti sisanya yang dihapus seperti itu. Untuk dijadikan bahan upload ke channel lainnya atau video selanjutnya. Gitu ya. Jadi paham? Oke, silahkan tugasnya teman-teman riset. Jadi tugas yang pertama tadi pagi sudah saya kasih. Syuting lagi 1 video durasi minimal 30 menit untuk stok. Jadi kita harus nyetok terus video short itu. Video long itu, bahan footage itu kita harus nyetok tiap hari. Ya walau nggak tiap hari, yang penting kita punya stok lah. Nah, kalau saya stoknya lumayan ini di MMC. Hasil ngevlog pakai motor. Oke, tugasnya adalah riset, setelah riset edit. Nah, setelah edit upload. Uploadnya samakan persis dari judul, deskripsi, thumbnail. Gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar bisa, atau bisa japri ke saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. See you.